Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herni Febri Aryasanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas pembelajaran bahasa Indonesia dengan bab menyampaikan pidato persuasif. Menyampaikan pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Sejatinya pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal. Dalam berpidato, biasanya seorang membawakan topik mengenai hal apa, peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan kepada khalayak ramai. Pidato memiliki jenis yang beragam, sesuai dengan tujuannya. Satu di antaranya adalah pidato persuasif. Selanjutnya, ciri-ciri pidato persuasif. Ciri-ciri pidato persuasif bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui dan meyakini, dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Selanjutnya, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Yang terakhir, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak, membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pidato persuasif. Yang pertama, membujuk demi konsistensi. Apakah itu konsistensi? Prinsip pertama, persuasif yaitu mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai mereka saat ini. Perubahan perilaku akan lebih mungkin bila konsisten dengan nilai, sikap, dan kepercayaan. Kedua, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Perubahan perilaku lebih memungkinkan apabila perubahan yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Kesalahan umum berbicara pemula adalah keinginan yang menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa. Ketiga, membujuk demi keuntungan. Masyarakat akan mengubah perilakunya apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan. Keempat, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Mengubah perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, membujuk berdasarkan pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit. Efektivitas pidato persuasif tergantung pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera mengubah perilakunya. Struktur pidato persuasif yang pertama, pembukaan, terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan paling bawah. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur atau pembaca pidato terhadap Tuhan karena dirinya dan para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Yang ketiga, penutup.
Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal yang berikut. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga membaca, dan salam penutup. Langkah menulis pidato, pelajari topik. Ketahuilah dalam pelajari topik yang akan disampaikan, lakukan kajian sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Luangkan waktu untuk membaca buku mengenai topik yang akan disampaikan. Catat berbagai data dan sumber penting yang dapat digunakan untuk membuat argumen. Pahami tujuan. Pastikan tujuan yang ingin dicapai dapat dipahami dan sesuai urgensi topik ya. Pahami audiensi. Pelajari siapa audiensi yang akan mendengarkan pidato. Setiap audiensi memiliki kebutuhan tersendiri. Dari materi yang saya bahas pada pembelajaran bahasa Indonesia, jika ada yang akan ditanyakan, bisa langsung hubungi saya dengan cara WA atau saat tatap muka, karena pada posisi sekarang ini kita dipusatkan untuk daring atau menggunakan media online, jadi belum bisa tatap muka. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk para ibu bapak yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada pembelajaran yang mungkin belum kalian memahami, bisa ditanyakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas, buatlah satu pidato persuasi bertema COVID-19. Selamat mengerjakan!